Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan? Betul? Betul. Nah, sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Saya memberikan tantangan kepada Anda. Kalau benar ada Edis TV nginbox Anda, Mau jujur, saya kalau sholat ya, karena saya kan memang nggak paham ya dalam hal itu. Saya kalau sholat itu cuma baca Al-Fatihah, Kulhu, udah begitu saja bang. Sampai baca apa? Al-Fatihah sama apa? Kulhu. Karena saya nggak tahu. Oke, coba bacakan coba. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di channel ini dan kita akan mereaction kembali beberapa video-video TikTok. Dan seperti biasanya tentu agak beragam. Jadi ada beberapa video yang akan kita reaction dari beliau ini. Nanti ada dari beberapa muslimah yang sebelumnya mereka beragama Islam dan kemudian mereka pindah ke agama Kristen dan mereka muncul di live-nya Edis TV. Ada juga salah satu ibu-ibu yang mengakui bahwa sebenarnya dia lagi dekat dengan seorang laki-laki. Berarti dia bukan ibu-ibu ya, dia lagi seorang gadis. Dia dekat dengan laki-laki yang beragama Kristen dan dia beragama Islam. Dan luar biasanya Edis TV menanggapi itu dengan baik banget. Artinya dia tidak menyuruh supaya langsung pindah aja, tapi dia memberi nasihat supaya nanti tidak sembarangan untuk pindah gitu. Dan langsung aja mari kita menyaksikan video ini. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sudah saya bilang teman-teman, kenapa mereka kenapa mereka masih Islam itu karena mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Gini, Ima, kamu percaya nggak? Seandainya kamu baca Al-Quran tapi kamu mengerti apa yang kamu baca, kamu pasti keluar dari agama Islam. Ya. Great woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, kan cuma mau nanya aja ya, kayak apa, saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia seorang laki-laki. Iya. Oke. Dia kan sama kayak Mas Edis itu ngajarin tentang terus ya, aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya? Belum siap untuk masuk Kristen. Alasannya? Ya kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini, kalau begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan, paling cuma itu aja kan? Iya kan, kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya. Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Ya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya, jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah dengar. Ya pernah lah, Mas ya. Punya bos juga kan begitu. Ya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad?
Paling kayak solawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh, tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Dari kepotong. Iya, di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkannya. Itu sebenarnya sudah lama, ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu, ya, nih. Ini Keluaran pasal yang ke-15, ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih, ya. Lihat nih. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jelas ini. Bentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam, ayat 20. Miriam ini saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam, memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi. Sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir, karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel. Sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir. Sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat, di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut, ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak, ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang, seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran. Tetapi ketika Muslim solawatan, pukul-pukul rebana tidak heran. Nggak terlalu paham juga sih kayak yang apa namanya cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh pelajaran yang lama. Tapi memang biar simpel ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simpel tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan. Keluar pakai kaki kanan. Makan pakai tangan kanan, gitu kan? Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur mengendalikan Anda, Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja, yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi, kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad.
Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu. Oke? Ya udah bang, turunin aja. Banyak Oke, ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit saja. Oke, terima kasih, saya turunkan ya. Ya, teman-teman, kadang kalau bahas yang terlalu berat-berat itu mereka tidak nyambung begitu. Jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Makanya tema kita ini yang ringan-ringan saja ya, seperti itu. Ya, video yang pertama tadi kan baknya itu gak ngerti ya apa yang ditanyakan oleh Edis TV. Berarti dia gak paham isi kitabnya sendiri. Berarti miris bukan? Dia beragama tertentu tapi dia gak paham isi dalam kitabnya sendiri. Nah, kemudian tadi dari akun Great Woman ini, dia mengakui bahwa dia pengen gitu loh. Dia suka dengan seorang laki-laki beragama Kristen. Dan dia pengen pindah tapi dia nggak bisa pindah juga. Dan Edis TV dengan bijak, jangan sampai kamu pindah agama karena laki-laki. Bukankah kalau di agama sebelah, kalau ada yang begini-begini langsung aja disuruh login kan gitu. Tapi Edis TV bijak sekali dia menanggapi. Oke, kita menyaksikan lagi video debat antara Edis TV dengan Gus Adam. Nah, Gus Adam ini kan beberapa video yang lalu dia mengatakan bahwa dia sudah menantang Edis TV dan Edis TV itu takut kepada dia. Tapi pada video kali ini justru Edis TV yang menantang dia karena dia ketahuan berbohong. Mari kita tonton videonya. Sama perempuan muslimah itu, katanya begini. Saya lihat sendiri videonya, bukan katanya. Anda bilang begini. Edis berdebat dengan saya sampai ampun-ampun dia. Sujud-sujud dia. Ampun, jangan masukkan lagi saya. Terus dia inbox. Betul tidak Anda mengucapkan demikian? Ya, betul. Oke, saya tanya, apakah itu bohong atau beneran? Beneran. Bahwa saya menginbox Anda? Loh, ada akun yang inbox saya. Baik, silakan. Akun Bukakan akun yang inbox Anda, terus minta ampun-ampun. Silakan, buktikan Edis TV mengirim Anda inbox minta ampun-ampun. Silakan. Ada di HP ini. Ambil HP satu lagi, silakan. Silakan. Ada berapa HP di situ? Ada satu cuma di bawah istri saya. Ngeles aja. Memang teman-teman, orang Islam diizinkan boleh berdusta. Makanya dia sedang berdusta. Gini saja, Gus Adam. Saya memberikan tantangan kepada Anda. Kalau benar ada Edis TV nginbox Anda, kemudian meminta ampun kepada Anda, tolong Gus Adam jangan lagi berdebat dengan saya ampun kalah. Saya terjun dari Monas. Gimana? Kita pegang omongan Bang Edis. Ya, silakan, tunjukkan, silakan. Ya jangan sekarang, besok saja soalnya akunnya satu. Besok. Dari mana kok bisa besok? Dari mana jalan ceritanya? Besok saya screen. HP-nya satu. Alasan saja. Tiba-tiba besok ada HP-nya dua. Saya bisa menunjukkan data kepada Ya sudah, Anda. silakan tunjukkan mana. Ya. Datanya ada di HP ini. Ya Santai sudah. saja. Bagaimana Jangan gemetar. caranya kamu besok bisa menunjukkan sedangkan sekarang nggak bisa? HP-nya satu, Bang. Iya, Edis. terus kalau besok kok bisa jadi HP-nya dua satu. HP-mu? Gimana jalan ceritanya? Istri saya datang kalau besok. Oh, alasan saja. Dah, kalau begitu besok saya tunggu kedatanganmu untuk menunjukkan inbox tersebut. Ya, Jangan kamu karang oke. dulu. Sekarang karang saya dulu, bikin akun Edis TV terus inbox. Gini, caranya kalau memang ada akun Edis TV yang inbox kamu, klik profilnya. Klik itu, yang inbox itu lihat followersnya berapa. Ya, saya pastikan itu akun buatanmu sendiri. Saya tunggu besok. Ya, silakan besok datang. Saya tunggu besok. Saya tunggu berat ini. Loh, mana ada? Aduh, berat. Coba jawab, tunjukkan satu data, jangan turunkan Ya saya. sudah lah. Tunjukkan Intinya satu begini, data. kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada saklarnya. Kan saya sudah bilang kemarin. Loh. Muhammad itu Rob, ada saklarnya. Matikan saklar. Oh. Hidupkan saklar. Oh. Makanya saya bilang Muhammad itu Rob kalian, tapi on off. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Oke.
Oke, sudah. Terserah Anda. Silakan. Saya mau tanya sekarang Bang Edis. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Tunjukkan satu data di Bible Anda ini bahwasanya Tuhan Anda itu Maha Adil dan Maha Pengasih. Maha adil dan maha pengasih. Banyak. Ya, tunjukkan. Baik, Tunjukkan baik. satu saja. Baik. Anda punya Bible di rumah, bagus nih ya. Banyak Bentar. saya. Mulai dari tahun 1 sampai tahun 10 ada semua. Baik, kita bukakan ya. Bentar. Anda pengen tahu dalil di mana Tuhan itu maha adil? Ya, baca Bang Edis. Tampilkan datanya ya. Baik. Sabar ya. Oke, misalnya nih ya. Iya, tunjukkan satu saja. Baik. Misalnya di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima, silakan. Mazmur Mana? 116. Buka dulu Mazmur 116. Iya. Mazmur 116. Yang Mazmur penting dia 100. sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada Loh, saklar. tunjukkan Bang Edis. Mazmur 116 kamu kan punya Bible. Nah, nggak bisa buka Mazmur. Baca. Ketahuan lah, dia alasan, Bible cuma Bang buat Edis. perhiasan. Adam, Baca Bang Edis. coba. Loh, kamu kan punya Bible di situ. Oke, saya yang bacakan ya. Baca Mazmur dan tunjukkan. 116 ayat yang kelima. Baik. Ya, Mazmur baca. 116 ayat yang kelima. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Balik. Nih ya. Mazmur 116. Nih. Ya kan? Ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuh. Seperti permintaanmu. Di Oke, mana dalam sudah. Bible Tuhan itu pengasih dan Mantap. adil. Oke, Oke. terus pertanyaan selanjutnya Mantap. Pak. Sudah. Cuman itu doang. Sudah. Lalu saya mau menampilkan ini ke Bang Edis. Jawab Baik. pakai data ya. Silakan. Pakai data. Silakan. Ini di dalam 1 Samuel 6:19 di sini Tuhan Abang itu membumbum 50.070 orang. Gegara hanya melihat kota. Mana bentuk keadilannya? Sedangkan Samuel, mohon maaf, Sebentar. sedangkan Apa itu? Apa? 1 Samuel 1 Samuel 6:19. Di sini 1 Tuhan Samuel Anda 16. Coba dibaca Iya, dulu apa perikopnya. iya. Kamu kan ada Bible itu. Oke. Bible yang itu aja coba. Yang itu loh. Terlalu tebal, Bible terlalu yang kau tebal, pegang terlalu itu. tebal. Terlalu tebal. Tahu dia di mana Terlalu Ustaz tebal. Samuel? Ketara banget baru dibeli tadi sore. Ayo. Bukan, coba jangan Ayo. ganggu saya ketika mau menjelaskan. 1 Samuel ya 6:19 di sini Tuhan Anda itu membumbum atau membunuh 50.000 orang, 70 orang. Gegara hanya melihat kota. Mana bentuk kasih sayang dan adilnya? Iya, coba melihat kota. coba dibacakan. Bacakan dulu satu perikop. Oke. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh terus? 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkambung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Pertanyaan saya, kenapa Lot di sana berbuat dosa? Kok tidak dibumbum oleh Tuhan Anda? Kemudian Waduh. Ini Ruben, lari-lari lompat kemana-mana sih? Yahudes. Loh, Oke. sebentar. Ya, terus? Sebentar, saya jelaskan. Sedangkan di dalam 1 Samuel 6:19 ini hanya gegara melihat kota 50.000 orang dibunuh oleh Tuhan Anda. Sedangkan Baik, sudah balik lagi bagaimana dengan kameranya. Lot? Balik lagi kameranya ke sini. Bagaimana dengan Ruben? Ya, Oke, balik siap. lagi kameranya. Kupikir tadi pertanyaanmu dahsyat. Pertanyaanmu tanya kayak begini. Ayo balikin. Kamera, balikkan. Iya, Mas Yano. Oke. Ya, pertanyaanmu Bentar. saya pikir ada isinya, tapi pertanyaanmu biasa-biasa saja. Ya, jadi mengenai Ya, jawab, pakai bagaimana data, jawab. penduduk Bet-Semes, ya saya bacakan. Jadi bagaimana penduduk Bet-Semes dihajar atau dipukul oleh Tuhan dengan sebuah tulah, ya, di mana di situ meninggal beberapa orang karena mereka melihat ke dalam tabut perjanjian. Karena memang tabut perjanjian itu memang khusus atau kudus sekali, dia spesial, tidak boleh orang menjenguk ke dalam atau melihat ke dalamnya. Bahkan itu di zaman Daud ya, ketika tabut perjanjian Tuhan itu ingin dipindahkan, orang yang menyentuh saja itu mati, mereka kecelakaan di situ. Pada waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Jadi memang tabut perjanjian di dalam Bible itu adalah barang kudus yang dengan lewat perantaran itu malaikat Tuhan berbicara kepada Musa dengan tabut perjanjian itu. Nah, lalu pertanyaanmu Anda bandingkan dengan Lot. Gak ada kaitannya dengan Lot. Lot itu di dalam Bible, perhatikan. Ketika Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora, di situ Abraham meminta belas kasihan kepada Tuhan.
supaya Tuhan jangan memusnahkan kota itu karena masih ada orang benar di sana, yaitu Lot. Nah, tetapi keponakan Abraham. Tetapi Tuhan karena berbelas kasih kepada Abraham, makanya dia mengutus malaikatnya datang ke kota itu untuk membawa Lot pergi keluar dari kota itu, karena kota itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika Lot dan dua putrinya mereka melarikan diri, kedua putrinya berkata, bagaimana nanti keturunan kita? Akhirnya mereka memberi ayah mereka minuman keras sehingga mabuk. Lalu di situ disebutkan bahwa kedua putrinya berhubungan dengan ayahnya sendiri untuk melanjutkan generasi. Pertanyaannya, yang mana di situ bahwa Tuhan tidak menghukum Lot di mana? Itulah keturunan-keturunan Lot itu. Makanya dikatakan mereka itu kan menjadi musuh orang Israel. Begini Bang, yang saya pertanyakan kepada Abang, coba jangan dipelintir dan di-framing. Di dalam 1 Samuel yang saya sebutkan tadi, hanya gegara melihat kota, Tuhan Anda itu membunuh 50.070 orang. Di mana di situ Sedangkan 50.070 bagaimana orangnya? Waduh, ini orang. Ya, coba di mana di situ 50.070 orang itu di mananya? Loh, Abang gak hafal Abang ini ya? Ini Bang, takut saya dikira framing saudara. Ini. Coba dibacakan datanya 50.070 orang. Maksudnya gimana sih 50.070 orang ini gimana? Coba baca. Sebentar. Saya balik kameranya. Coba. Ini perhatikan. Lalu dia membunuh beberapa orang Bet Semes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Dia juga membunuh ini 50.070 orang. 50.070 orang. Ini 50.070 orang dari mereka. Coba berapa? 1 Samuel berapa? 1 Samuel 6:19. Pertanyaan saya ke Bang Edis. 1 Samuel. Tuhan Sebentar, Abang ini 1 tidak Samuel. mempunyai. 1 Samuel berapa? Ya. 1 1 Samuel Samuel 7 ayat 6:19 mulai muter-muter saudara. Mulai Bang Edis pusing. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. 1 Samuel 7 ayat 16. Baik, saya bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 16. Betul nggak? 1 Samuel 7 16. 1 Samuel 6:19. Jangan ngarang. Oh, 1 Samuel 6 19. 1 Samuel 6. Sebentar, teman-teman. 19 ya. 1 Samuel 6 19. Saya bacakan. Baik, saya bacakan ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kedahsyatannya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Saya balikin. Nih, perhatikan. Kelihatan? 1 Ya. Samuel 6 19. Ya kan? Kok tidak sama itu? Nih, 1 Samuel 6 19. Ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sudah? Ya, sudah. Terus? Masalahnya di mana? Ya. Tapi kok berbeda? Di sana ada 50.070 orang. Ya, terjemahan yang Ada yang kau pakai yang mengatakan mana? 70 Makanya orang. buka Bible-mu yang barusan kau beli itu. Bible Oke itu, sudah. yang Oke, barusan kau beli. maksudnya kita kecilkan dulu, kita kerucutkan, ambil yang 70 ya. Pertanyaan saya ke Bang Edis. Pertanyaan saya ke Bang Edis, mana bentuk kasih sayang Tuhan Anda dan mana bentuk kasih adil Tuhan Anda? Bentuk keadilan Tuhan Anda. Sedangkan sebentar, David melakukan hubungan SKL dan memiliki anak Solomon. Dia tidak membunuh David. Kemudian bagaimana dengan Yahuda melakukan SKL dengan ibunya sendiri? Bukankah itu leluhur dari Yesus? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan saya, mana bentuk keadilan Tuhan Anda? Baik, Sedangkan saya jawab. hanya 70 orang melihat kota dibunuh. Baik, saya jawab ya. Seperti tadi jawaban saya akan tetap sama ya, bahwa memang dilarang orang awam ya itu mendekat kepada tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dia dinajiskan atau tersentuh kepada orang apapun. Yang boleh ke situ itu hanyalah khusus imam besar, ya. Makanya itu bentuk bagaimana lambang kehadiran Tuhan itu adalah spesial sekali. Tuhan itu tidak dapat didekati oleh orang yang cemar, hanya bisa didekati oleh orang yang bersih dan kudus saja.
Itu makanya Tuhan menjatuhkan hukuman. Bukan cuma satu itu saja, bukan cuma orang-orang di Bet Shemesh saja. Bahkan ketika Daud hendak memindahkan tabut itu juga, bagaimana ada orang yang ingin menyentuh tabut itu, mereka malah juga dihukum mati. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan Lot yang dia tidur dengan putrinya sendiri, kan gitu. Bentar. Nah, bagaimana dengan Lot? Nah, di situ Lot dia tidak tahu bahwasanya dia berhubungan dengan anak atau putri-putrinya. Karena apa? Karena posisi di situ mereka memberikan ayahnya itu minuman keras sehingga mabuk. Terus? Ya itu seperti Terus itu. pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan David? Oke, bagaimana Dia dengan Daud? melakukan SKL. Baik. Ya. Jadi begini. Bagaimana dengan Yahuda? Oke, sebentar, Bagaimana pelan-pelan dengan ya. Ruben? Oke, pelan. Jawab pakai data. Tenang. Baik. Jadi, Jawab pakai bagaimana data. di sini Daud dia melakukan Sebentar Bang Edis. kekejian? Sebentar. Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa dilarang. Oke. dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa sebentar. di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12 di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Ya, biar gimana? Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ? Tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tidak tebal tahu ini. di mana 2 sama Ini 2. perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Aduh. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama tandanya. segini. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer teman-teman Sulit. ini. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh buka mengalihkan pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Siap. kan tadi pamer-pamer Ya. Bible. Iya. Ah, coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12 coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, dia Loh, cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Anda. Itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita- saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya, mereka Tunjukkan ini data. kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik, 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya, terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Iya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Qur'anmu nih. Nanti saya tunjukkan gimana Qur'anmu Terserah menconteknya. Anda. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau, mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel, dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih, perhatikan ya di ayat yang ke 9-nya.
Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu, karena ini panjang. Perhatikan bagaimana Daud menyesal. Ya, di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya, di sini dikatakan, kemudian, nih, dan nah ini, lalu berkatalah Daud kepada Natan. Nih, ini, ya. Bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan. Kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak yang dihukum mati. melahirkan Daud Ingat. oleh perzinahan itu. Bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya, Betul. sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh Baik. tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak Maha Pengasih dan tidak Maha Adil. Cecer kau. Baik. Sekarang begini, gak masalah, namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan kenyataannya. bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu? Jangan kemana-mana Bang Edis. Nah, ini Jangan kemana-mana. Loh, saya kan ingin membandingkan. Fokus dulu Bang Edis. Fokus dulu dengan ayat itu. Dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali saudara. Tebal sekali. Jaringannya di sana lemot Anda Bang Edis. tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini. Kejadian 32. Yakub bergulat dengan Allah. Nah, Kok lari kok bisa Allah kemana-mana? ini kalah? Jangan lari bergulat dengan kemana-mana Yakub? dulu. Jangan lari Iya, kemana-mana. siap. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini, sebentar, saya lagi mencari ayatnya, sebentar ya. Akan tunjukkan ayatnya, sebentar. Coba buka Quran surat Shad. Ya memang ya, Gus Adam ini dia ini betul-betul suka bohong. Jadi dia berbohong dari awal memang. Dan ketika dia berdebat dengan Edis TV ya ada beberapa yang berkomentar mengatakan ya dia sendiri yang tumbang. Jangankan dia menantang Edis TV. Memang agak konyol juga orang ini. Oke, mari kita tonton ada beberapa video random. Sekitar 4 atau 5 video. Mari kita tonton sampai selesai. Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Betul? Betul. Nah sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Ya silakan. Allah menciptakan surga itu untuk siapa? Allah. Allah nggak ada. Allah tuh Tuhan karangannya Muhammad gimana? Ya udah. Yesus menciptakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa? Ya orang-orang yang percaya kepada Dia. Kok siapa? Domba, ikan, apa harimau? Siapa? Hah? Kok Ayo siapa? tanya. Orang-orang yang percaya kepada Dia gimana? Manusia kan? Iyalah, masak batu. Oh, benar. Gimana? Sekarang Yesus ada di mana? Pertanyaanmu lompat ke sana kian kemari. Kan saya mau nanya, kan pengen belajar biar tahu. Ya. Pertanyaanmu nggak bisa fokus ke satu aja, satu pokok bahasan. Kan saya mau nanya, mau belajar sama si Edis. Katanya Iya, pintar. kalau kamu bertanya, fokuslah kepada satu bahasan. Sebentar kamu bahas ini, sebentar kamu bahas itu. Apa aku salah? Belajar sama si Salahnya Edis. kamu tidak waras, itu salahnya. Coba gini aja, gini. Bisakah Udah, jangan kamu ngeles. gini? Bisakah kamu berusaha untuk jadi manusia yang waras? Iya waras. Kalau waras, coba fokus dulu. Satu pertanyaan sampai kelar. Dan barusan saya nanya, itu manusia kan? Iya benar. Terus. Terus satu kali lagi saya nanya terakhir ya. Hmm. Itu
Tuhan Anda ada di mana? Di dalam Bible naik ke surga. Oh, berarti Allah menciptakan manusia. Lari lagi ke Allah lagi kan? Allah menciptakan. Mau jujur, saya kalau sholat ya, karena saya kan memang enggak paham ya dalam hal itu. Saya kalau sholat itu cuma baca Al-Fatihah, Kulhu, udah begitu saja bang. Sampai Baca apa? Tahiyatul Al-Fatihah sama apa? Kulhu. Karena saya nggak tahu. Oke, coba bacakan. Bacakan coba. Al-Fatihah. Iya, oke. Permisi ya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Iya. Oke. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, karena berdua iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah muslim ya wes. Ya. Kenapa Kak Guzel meninggalkan agama Islam? Bukankah nanti Kak Guzel akan diberikan pangeran-pangeran yang banyak? Ada banyak hal, cuman salah satunya saya sudah mendapatkan karunia Tuhan itu sendiri, Bang. Jilbabnya masih ada, sejadahnya masih ada, dan puji Tuhan ya, saat ini saya berada di bawah bimbingan anak rohaninya si Selalaros dan Roti Hidup. Mantap ya teman-teman ya. Turun Bang ya, saya minta maaf ya. Oke, baiklah. Kalau tadi saya salah pencet, baik, jangan dipaksakan. Kalau tidak nyaman, saya turunkan ya. Dia sudah minta izin turun teman-teman. Padahal dia harusnya cerita-cerita ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Tina. Muslim atau Kristen? Sebelumnya saya Muslim, tapi sekarang sudah pindah ke Kristen. Sebelumnya Muslim. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Tahun 2020. Berarti sudah lama. Nanti lupa lagi kalau ditanya. Oke lah. Baik. Gimana caranya supaya kami percaya bahwa Anda ini mantan Muslim? Delay lagi, jangan-jangan dia ini. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke. Bagaimana kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Gimana ya? Saya sih kurang mendalami juga sih tentang masalah Muslim. Jadi sini saya bertanya, kenapa setiap orang Muslim, kenapa kalau membilang orang Kristen itu selalu Kristen itu murtad? Oke, coba kita tes dulu ya. Teman-teman. Coba bacakan dulu surat ayat kursi, coba. Ayat kursi sih saya tidak terlalu banyak tahu ya. Yang saya cuma tahu itu sih cuma qul Allah. Itu aja sih, karena saya tidak mendalami, karena saya tidak tahu tentang isi Al-Quran itu, dan bacaan isi Al-Quran itu saya Oke, kurang baiklah. memahami. Kalau begitu kita turunkan dulu ya. Mohon maaf, Tina. Ya, tadi bahwa Bapak yang pertama itu dari akunnya Ayah Ibad itu tadi, ya dia nggak paham ya. Justru debatnya dengan edisi itu kayak kurang berbobot. Kemudian tadi dari Ibu Guzel Oskur dan juga dari akun Ibu Tina, mereka sama-sama mantan Islam. Sebelumnya beragama Islam dan kemudian telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tadi ibu itu kan dia membacakan ayat Al-Quran itu dengan bagus sekali. Dan Edis TV mengatakan sah bahwa dia orang Islam. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Gus, kalau seandainya Gus, ketika saya berbicara begini, ya,
mengadakan kayak gini, apologetika begini, kira-kira umat Islam keberatan atau mendukung? Asalkan tidak ada caci maki, monggo itu hak kamu. Berarti kamu mendukung atau keberatan? Intinya begini, Ah, asalkan tidak muter. ada- Coba kamu jawab dulu. Kamu keberatan atau setuju dengan acara saya ini? Acara saya membahas mengekspos agama Islam. Kalau acara Bang Edis ini siapapun saja berhak. Ya kan, nggak mau Cuman jawab kan, dia jangan nggak mau jawab kan? Sebentar, tenang. Gus, simple pertanyaan saya. Apakah kamu mendukung atau mensupport acara Edis TV? Gus Adam. Saya tidak mensupport kalau isinya caci maki. Tidak mendukung. Pantas kamu cemburu, pantas kamu tidak suka saya mendirikan rumah apologi. Ya itulah alasan kamu jadi setan. Karena di hati kamu gelisah, gundah gulana merana. Nanti kalau sampai jadi rumah apologi, teman-teman, habislah kita, teman-teman. Tidak bakal ada lagi yang nyantri, teman-teman. Sehingga pondok pesantrennya Gus Adam sepi. Betul. Betul. Kok framing? Gus, kalau rumah apologet jadi dan saya punya kepastian hukum, kepastian tempat, ya, kepastian segala-galanya untuk berapologet ini, maka memang kalian tidak akan bisa tidur. Kalian akan mimpi buruk selama-lamanya. Ini saya belum belum darderdor, saya belum ekspos habis-habisan. Kalau saya sudah punya kepastian tempat, kepastian hukum, selesai kalian. Tidak akan ada lagi orang ke pondok pesantren. Ya udah Gus, tadi kamu mau pergi kan? Asumsimu. Kok asumsi? Kamu kan tadi syirik, musyrik. Ya kan? Tidak suka kalau rumah apologet berdiri kan? Iya, mereka akan menghalang. Mereka tidak akan bisa, teman-teman. Kalau sampai rumah apologet ini terjadi, mereka tidak akan bisa tidur lagi. Makasih boy. Tidak kasihan Bang Edi. Iya, pantas saja dia, teman-teman, gelisah, gundah gulana. Dinglah dengan nama rumah apologet. Nah itu Gus Adam. Oke, Gus Adam, sudah mau kegiatan? dulu ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Gimana diskusi 2 arah? Silakan. Kita kasih kesempatan dulu muslim yang lain ya. Malam 2 arah. Ya, tapi bagusin sinyalmu biar nggak delay ya. Oke. Ya, dia turun sendiri. Ya, teman-temannya itu. Ya, ini video dari Edis TV dan Gus Adam lagi. Mereka ketemu lagi ya. Ini nggak tahu kapan mereka debat ini lagi. Tapi ya gitulah, Gus Adam ini banyak ngelaknya aja. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, komen di bawah apa yang menjadi tanggapan kalian tentang video yang kita sudah reaction ini. Berikan juga saran-saran untuk konten berikutnya. Dan kita akan kembali bertemu pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.